Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dalam Alkitab dan disertai dengan firman suci. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Rut pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disalib orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk bekerja di ladang Boaz, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, diyakinkan oleh Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya supaya Rut bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dari apa yang sudah kita baca dari Rut pasal 2, pembacaan dari Rut pasal 2 ayat 8 sampai 9, intinya di sini adalah untuk bekerja di ladang Boaz, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, ia diyakinkan oleh Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya supaya Rut bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, kita segera memperhatikan 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Tanda kesetiaan Tuhan ada 2. Yaitu 1, ia akan menguatkan hati kita. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Saya ulangi. Tetapi Tuhan adalah setia. Titik. Tanda kesetiaan Tuhan ada 2, yaitu 1, ia akan menguatkan hati kita. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Kita akan memeriksa kedua perkara tersebut. 2 hal di atas tersebut dimulai dari tentang ia akan menguatkan hati kita. Tentang ia akan menguatkan hati kita. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu, dan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, artinya Yesus setia. Artinya Yesus setia. Dan di dalam kesetiaannya itu menunjukkan bahwa ia kuat. Kemudian di dalam kesetiaannya itu menunjukkan bahwa ia kuat. Menunjukkan bahwa ia kuat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya Yesus setia. Artinya Yesus setia. Kemudian di dalam kesetiaannya itu menunjukkan bahwa ia kuat. Ia kuat. Taat sampai mati sama dengan setia.
Kemudian di dalam kesetiaan itu dia kuat menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjadi. Kami harus akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Harta dalam bejana tanah liat, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, sehingga dengan demikian kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Harta dalam bejana tanah liat, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah dengan bukti. A. Ditindas namun tidak terjepit. B. Habis akal namun tidak putus asa. C. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. D. Dihempaskan namun tidak binasa. Sebetulnya kehidupan manusia sama seperti bejana tanah liat. Artinya rapuh dan mudah hancur. Dengan lain kata, tidak ada kekuatan. Dengan lain kata, tidak ada kekuatan. Puji Tuhan. Saudaraku, misalnya pas bunga yang ada di tangan, kalau dilepaskan, dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Seperti itulah keberadaan daripada manusia. Bagaikan bejana tanah liat. Kehidupan manusia itu seperti bejana tanah liat. Rapuh dan mudah hancur. Tidak ada kekuatan. Amin, saudaraku. Tetapi di dalam bejana tanah, tetapi oleh karena harta dalam bejana tanah liat, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Jadi jelas, kekuatan itu, ayat yang ke-7, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi jelas bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu jelas dari Allah, bukan dari diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Bukan dari diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat yang ke-11, 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Rasul Paulus terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Rasul Paulus selanjutnya pada ayat 11, Rasul Paulus terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Puji Tuhan, karena Yesus. Ayat 12, pada ini, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Pada ayat 12 ini, Rasul Paulus berkata, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kesimpulannya, Rasul Paulus rela di dalam pengalaman kematian karena melayani sidang jemaat di Korintus. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, Rasul Paulus rela di dalam pengalaman kematian karena dia melayani sidang jemaat Tuhan, yaitu sidang jemaat di Korintus. Jadi sikap yang ditampilkan oleh Rasul Paulus ini menunjukkan dua hal, yaitu satu, ia tidak egois
Dua, ia bertanggung jawab. Ia seorang yang bertanggung jawab. Ia tidak egois atau tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dua, ia bertanggung jawab. Ia seorang yang bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahan, atau penderitaan, atau sengsara salib. Tujuannya supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Puji Tuhan. Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahan, atau penderitaan, atau sengsara karena salib. Tujuannya supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Puji Tuhan. Kalau kita bermegah di dalam sengsara karena salib, bermegah di dalam memikul salib, tujuannya supaya kuasa Kristus itu turun menaungi kita. Kuasa Kristus itu turun menaungi kita. Berarti, saudaraku, yang menjadi perlindungan bagi kita di dalam melayani Tuhan adalah kuasa oleh salib Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu kekuatan dari seorang pelayan Tuhan, yaitu kuasa dari salib Kristus. Dan itu merupakan perlindungan bagi seorang yang melayani Tuhan, seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, seorang yang berada di ladang Tuhan, seperti itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Selanjutnya Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesukaran oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus mengaku, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tetapi kalau seseorang merasa diri sebaliknya, kalau seseorang merasa diri kuat, pasti dia lemah. Jadi yang membuat kita kuat adalah salib Kristus. Jadi jelas, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dari Allah oleh salib Kristus. Puji Tuhan. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Kehidupan kita ini bagaikan bejana tanah liat, rapuh, mudah hancur. Tetapi oleh karena harta dalam bejana tanah liat, yaitu membawa kematian Yesus, pengalaman kematian Yesus, menjadi satu dalam pengalaman kematian Yesus. Rela menanggung penderitaan yang kita harus takut, sehingga kita dengan demikian kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya Rasul Paulus terlebih suka bermegah di dalam kelemahan, di dalam siksaan, aniaya, kesukaran. Itulah yang disebut sengsara karena salib. Supaya kalau ia lemah, dia kuat. Tapi kalau orang merasa diri kuat tanpa salib, dia lemah. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Jadi jelas, saudaraku, kekuatan yang berlimpah-limpah itu sumbernya dari Allah. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu kalau kita memperoleh kekuatan dari salib, itu adalah tanda di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah tanda, saudaraku, itu adalah tanda kesetiaan Tuhan bagi mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Jadi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jadi, saudaraku, kalau dalam setiap pemberitaan, kalau salib yang disampaikan, kalau yang diberitakan itu adalah salib, saudaraku, itu merupakan kekuatan, itu merupakan kasih karunia. Karena itu merupakan kekuatan Allah bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Salib yang diberitakan itu adalah kasih karunia. Karena salib yang diberitakan itu adalah kekuatan Allah bagi kehidupan kita. Jadi oleh salib yang diberitakan, pemberitaan tentang salib itu sehingga membuat kita kuat. Dan itu kasih karunia. Puji Tuhan. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami, Rasul Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mempunyai pendirian yang kuat di dalam hal memberitakan Kristus yang disalibkan. Sekalipun orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Rasul Paulus sadar bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan nikmat Allah, sehingga dia tetap memiliki pendirian yang kuat di dalam hal memberitakan, di dalam hal pemberitaan firman tentang salib. Dia tidak berubah. Sekalipun orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi Rasul Paulus tetap memberitakan firman tentang salib. Karena pemberitaan firman tentang salib adalah kekuatan Allah dan nikmat Allah bagi kita. Sebab itu dia tidak mau berubah. Pendiriannya di dalam hal memberitakan salib dia tidak berubah. Itu merupakan kekuatan Allah bagi kita dan nikmat Allah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak satu orang pun kuat, bertahan dan kuat di dalam melayani Tuhan kalau dia tidak memikul salibnya dengan tulus. Kalau melayani Tuhan, melayani Tuhan atau memikul salibnya tanpa ketulusan, maka orang seperti ini tidak akan pernah memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Tetapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, memikul salib dengan tulus, maka ia akan memperoleh kekuatan Allah, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Maka Rasul Paulus sadar dalam hal itu. Ia tidak mau berubah pendiriannya di dalam hal memberitakan firman tentang salib, tidak mau berubah, karena itu merupakan kekuatan Allah bagi kita, hikmat Allah bagi kita. Tidak ada kekuatan di dunia ini melebihi kekuatan yang berasal dari salib. Tidak ada hikmat di dunia ini yang melebihi hikmat dari salib. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 25, sebab yang bodoh, ayat 24. Tetap ayat 25.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kemudian yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi jelas, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan dari salib. Tidak ada hikmat yang bisa menandingi hikmat dari salib. Orang yang tetap setia, orang yang tulus di dalam memikul salib, tulus melayani pekerjaan Tuhan, hikmatnya luar biasa. Orang semacam ini adalah orang yang kuat, bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudaraku, saudara, kalau saudara sadar dan jelas mengingat bagaimana kita awalnya datang sebelum kita di dalam Tuhan, betapa banyak, betapa bodohnya, betapa lemahnya. Tandanya apa? Bodoh dan lemah. Bodoh tidak mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang baik, yang benar, mana yang tidak suci, dan mana yang suci dan mana yang tidak suci, dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan juga kita ini dulu sebelum dipanggil Tuhan adalah kehidupan yang begitu lemah. Apa buktinya? Mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Tetapi di sini kita melihat Tuhan memanggil yang lemah untuk mempermalukan yang kuat dari dunia. Selanjutnya Tuhan memanggil yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan hikmat dari dunia. Sebab itu saya tandaskan sekali lagi, tidak ada hikmat yang bisa menandingi hikmat dari salib Kristus. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan yang berasal dari salib Kristus. Asal saja, syaratnya ya, asal saja kita dengan tulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tulus di dalam memikul salibnya, pasti orang semacam ini kuat dan berhikmat. Percayalah, dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan, engkau harus berhikmat. Jangan hanya pandai berdoa dalam pujian, tapi kau tidak mau dengar pemberitaan firman Tuhan saja. Itu yang membuat engkau menghindar. Puji Tuhan, dapat dipahami saudara. Amin. Haleluya. Jangan bersungut-sungut dalam memikul salib. Melayani pekerjaan Tuhan susah senang, berat ataupun ringan, pikul saja, jangan bersungut-sungut. Kita belajar dari pendirian Rasul Paulus. Dia kuat, sekalipun orang-orang Yunani, orang Yahudi menghendaki tanda-tanda, sedangkan orang Yunani menghendaki hikmat. Tapi dia tetap memberitakan Kristus tentang salib, dan dia tetap memberitakan firman tentang salib. Dia tidak mau berubah, pendiriannya dalam hal itu tidak mau berubah-ubah. Dan saya juga belajar di situ. Memang dahulu sempat awal-awal memulai pelayanan, saya sempat mulai pasang otak, putar otak, memikir-mikir bagaimana caranya untuk memajukan pelayanan ini. Saya baca buku sana, buku sini, baca pertumbuhan buku,
multi level marketing, baca lagi buku-buku mengenai pengetahuan dalam hal menambah jumlah jiwa seperti buku yang banyak dijualan di luar sana. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu yang Tuhan mau. Karena memang di sini kita melihat ada dua golongan orang Yahudi di dalam hal mengikuti Tuhan menghendaki tanda. Sedangkan golongan orang Yunani dalam hal mengikuti Tuhan hanya untuk mencari hikmat. Dan itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi sekalipun demikian, pendiriannya di dalam hal memberitakan firman tentang Salib tidak mau berubah. Dia tidak mau menggunakan metode ini, metode begitu. Itu kan cara manusia, secara ilmiah atau secara logika manusia. Dalam hal melayani Tuhan tidak boleh dicampur logika. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, demikianlah tentang kekuatan yang berlimpah-limpah. Pemberitaan firman tentang salib adalah kekuatan Allah yang akan kita miliki. Puji Tuhan. Sekarang tentang memelihara, kita terhadap yang jahat. Atau boleh kita baca terlebih dahulu 2 Tesalonika 3 ayat, tidak usah ditulis ya, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Tanda kesetiaan Tuhan, satu, Ia akan menguatkan hatimu. Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah paparkan mengenai kekuatan yang berasal dari Allah. Itu sumbernya dari salib. Amin, saudaraku. Sesungguhnya kehidupan kita bagaikan bejana tanah liat, rapuh mudah hancur. Puji Tuhan. Tetapi ternyata bejana tanah liat ini memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Ya, karena membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Sengsara salib, pengalaman kematian Yesus dalam diri kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Jadi jelas ini kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi kita sekaliannya. Amin. Barulah tentang memelihara kita terhadap yang jahat. 2, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekarang tentang memelihara kita terhadap yang jahat. Saudaraku, pemeliharaan adalah jaminan dari Gembala Agung atas domba-domba di dalam penggembalaan. Pemeliharaan itu adalah jaminan dari Gembala Agung atas domba-domba di dalam satu penggembalaan. Amin, saudaraku. Tadi tentang memelihara kita terhadap yang jahat. Jadi pemeliharaan itu adalah jaminan dari Gembala Agung atas domba-domba di dalam penggembalaan. Puji Tuhan, saudaraku, yang merasa terpelihara dengan baik sampai hari ini, baik jasmani maupun rohani, itu merupakan jaminan dari Gembala Agung. Itu jaminan dari Gembala Agung bagi kita sebagai kawanan domba Allah. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 25. Jadi saya kira kita tidak merasa rugi, setia dan tergembala dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, supaya kita terpelihara, dan pemeliharaan itu merupakan jaminan dari Gembala Agung. 1 Petrus 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Kesimpulannya, pemelihara jiwa adalah jaminan dari Gembala Agung. Amin, saudara. Pemeliharaan jiwa adalah jaminan dari Gembala Agung bagi kita sebagai kawanan domba Allah.
Puji Tuhan. Haleluya. Yehezkiel 34 berkaitan dengan itu. Yehezkiel 34 ayat 2 sampai 4. Yehezkiel 34 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembala Israel, perikopnya Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 2 dimulai pembacaan 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu baru, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini terlebih dahulu kita melihat gembala-gembala yang jahat hanya menggembalakan dirinya. Ya, kenapa ada sebutan gembala-gembala yang jahat? Karena gembala-gembala itu menggembalakan dirinya sendiri saja. Dengan bukti. Seri pertama, gembala itu menikmati susunya. Gembala menikmati susu domba-domba. Seri yang kedua, bulu dibuat pakaian. Seri yang ketiga, yang gemuk disembelih. Seri yang keempat, sementara domba-domba yang tidak tergembala, sementara domba-domba tidak tergembala. Jadi gembala-gembala yang jahat hanya menggembalakan dirinya sendiri saja. Dengan bukti, seri pertama, gembala menikmati susunya. Seri yang kedua, bulu dibuat pakaian. Seri yang ketiga, yang gemuk disembelih. Sementara domba-domba tidak tergembala. Seri yang keempat, yang lemah tidak dikuatkan. Seri yang kelima, yang sakit tidak diobati. Kemudian, yang luka tidak dibalut. Kemudian, yang sesat tidak dibawa pulang. Seri berikutnya, yang hilang tidak dicari. Sebaliknya, diinjak-injak dengan kekerasan. Inilah gembala yang tidak bertanggung jawab. Karena ia hanya menggembalakan dirinya sendiri. Mencari kesenangan dari domba-domba itu sendiri. Tidak mau memperhatikan keberadaan dari domba-domba itu. Baik di dalam kesusahan-kesusahan dari domba-domba itu. Ia hanya menggembalakan dirinya sendiri. Sehingga kita melihat tadi domba-domba tidak tergembala. Kemudian diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Akibatnya domba-domba berserak atau tercerai-berai, dengan lain kata liar, sehingga menjadi makanan binatang hutan. Akibatnya domba-domba berserak atau tercerai-berai, dengan lain kata liar, tidak tergembala, dan menjadi makanan binatang hutan. Binatang hutan itu berarti binatang buas. Itulah daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat, kalau seseorang tidak mau tergembala dengan baik, saudaraku, pasti dia pintar menjadi makanan dari binatang hutan.
binatang buas. Itulah hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Dan sama halnya kalau hanya berada di dalam, mungkin saja berada dalam pengembalaan, tetapi kalau dia tidak tergembala, tetap dia akan menjadi makanan binatang buas, binatang hutan atau binatang buas. Dengan lain kata, hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Kalau dia tidak tergembala, sekalipun ada dalam pengembalaan, kalau tidak tergembala, tetap menjadi makanan binatang hutan. Maka inilah menjadi tanggung jawab dari seorang gembala. Inilah juga menjadi tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, memperhatikan setiap kawanan domba. Jangan sampai berserak, jangan sampai liar, tidak terkendali, menjadi santapan bagi binatang hutan, binatang buas, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan yang jahat. Jadi saudara jangan salah mengerti tentang tanggung jawab dari seorang gembala yang bertanggung jawab. Dapat dipahami? Haleluya. Puji Tuhan. Inilah keadaan domba-domba jikalau tidak digembalakan oleh gembala yang bertanggung jawab. Berserak, liar, tidak terkendali. Ayat yang ke-6. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, ya di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Puji Tuhan. Haleluya. Praktek domba berserak, beribadah di sembarang tempat, tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala. Jadi beribadah di sembarang tempat. Ayat 6, saya ulangi baca. Dan tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Ya di seluruh tanah itu domba-domba berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Jadi praktek domba-domba berserak, beribadah di sembarang tempat. Beribadah di sembarang tempat. Tidak menetap di dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala. Tidak menetap atau tidak setia dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala. Amin, saudaraku. Ini praktek domba-domba berserak liar, tidak terkendali. Beribadah di sembarang tempat. Beribadah di sembarang tempat. Tidak menetap, tidak setia di dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala. Kita bandingkan dengan sistem gembala agung. Yesaya 34 ayat 15 sampai 16. Yesaya 34 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Tuhan sendiri menggembalakan domba-dombanya dan ia membiarkan domba-domba itu berbaring. Tuhan sendiri adalah gembala yang baik. Dia akan menggembalakan domba-dombanya itu dan ia akan membiarkan domba-domba itu berbaring. Domba-domba berbaring. Artinya domba-domba terpelihara dengan baik, dengan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dari gembala. Itu arti dari saudaraku, domba-domba itu membiarkan domba-domba itu berbaring. Artinya domba-domba dipelihara dengan baik,
dengan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dari Gembala Agung. Jadi pemeliharaan yang sempurna itu, pemeliharaan yang sempurna terhadap domba-domba itu sumbernya dari Gembala Agung. Sekalipun banyak orang, banyak harta, kekayaan, kedudukan jabatannya tinggi, saudaraku, kalau dia tidak tergembala dan tidak digembalakan oleh Gembala Agung, maka kehidupan semacam ini tidak akan, kehidupan rohani orang semacam ini tidak akan terpelihara dengan baik. Tetapi tadi kita sudah melihat, ketika domba-domba itu digembalakan oleh Gembala Agung, domba-domba itu dibiarkan terbaring, berarti dipelihara dengan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dari Gembala Agung. Tidak ada kekejutan. Kalau tidur berbaring, beberapa waktu lalu saya menginap mengikuti persekutuan di Malang. Tempat tinggal saya menginap itu persis di pinggir rel kereta api. Sehingga setiap kali rel kereta api lewat, itu jendela bunyi. Saya terbang, tidak bisa tidur. Dan hampir per 1 jam setengah atau 1 jam itu kereta melintas. Jadi saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa berbaring dengan baik karena ada kekejutan. Kita di sini kita melihat kalau domba-domba digembalakan oleh Gembala, domba-domba itu dibiarkan berbaring, tidak ada kekejutan, dipelihara dengan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dari Gembala Agung. Puji Tuhan. Jadi kita tidak merasa rugi kalau kita digembala. Kita tidak akan rugi digembalakan oleh Gembala Agung. Sekalipun banyak tuntutan-tuntutan dan aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam satu kandang penggembalaan dengan satu gembala itu. Puji Tuhan. Memang gembala itu memang keadaan domba-domba kalau tergembala, satu dengar-dengaran, dua mengikuti gembala, mendengar suara gembala dan mengikuti gembala dengan segala aturan-aturan di dalam penggembalaan itu. Puji Tuhan. Kiranya dengan baik, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Satu, yang hilang dicari. Yang hilang dicari. Puji Tuhan. Dalam kisah satu domba yang hilang, itu ditulis dalam Injil Lukas. Saudaraku, yang mencari domba yang hilang itu sampai ia menemukannya. Ketika ia ditemukan, domba ini, satu domba yang terhilang ini ditaruh di atas kuda, dipikul. Kemudian domba ini tidak segera dibawa sampai, tidak segera dibawa ke kandang penggembalaan, tapi dibawa ke rumah untuk menikmati sukacita besar di surga. Saat ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk menikmati sukacita di surga. Haleluya. Sementara yang 99 ini tidak membutuhkan pertobatan. Maka 99 domba-domba itu ditinggalkan di atas gunung begitu saja. Maka begitu satu domba ini yang hilang ini dicari lalu ditemukan, ditaruh di atas kuda, dipikul, dia tidak segera digabungkan dengan 99 domba yang ditinggalkan, tetapi dibawa untuk pulang ke rumah. Artinya, Gembala Agung sangat bersuka cita kalau ia menemukan satu domba yang terhilang. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang tersesat dibawa pulang. Yang tersesat dibawa pulang. Puji Tuhan. Street yang C,
yang luka dibalut, yang luka dibalut. Puji Tuhan, saudaraku, Yesus telah mengalami penderitaan hebat. Dia mengalami perpukulan yang hebat di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya itulah segala sakit disembuhkan. Dan malam ini kita sekarang sedang dilukai oleh pedang roh firman Allah untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yesus tabib yang ajaib. Bilur-bilurnya telah memberi kesembuhan. Bilur-bilur ini sumbernya dari di mana ia terlebih dahulu dilukanya. Dia mengalami pemukulan demi pemukulan yang dia terima, pemukulan yang begitu hebat, supaya oleh bilur-bilurnya segala sakit disembuhkan. Dia yang melukai, tetapi dia juga yang memperbaiki setiap luka-luka di batin masing-masing. Amin, saudara. Kemudian yang sakit dikuatkan kembali. Puji Tuhan, yang sakit dikuatkan kembali. Saudaraku, domba-domba di kisah ketika anak manusia datang di dalam kemuliaannya, dia akan mengumpulkan semua orang di hadapannya. Lalu raja itu mengadakan pemisahan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Selanjutnya Tuhan telah menyediakan bagi domba-domba itu kerajaan surga. Kerajaan surga. Sebab ketika Yesus berkata kepada domba-domba yang di sebelah kanan itu, raja itu berkata, ketika aku makan, engkau memberi, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, ketika aku orang asing, engkau juga memperhatikan aku, ketika aku sakit, dan ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Lalu domba-domba itu bertanya, bagaimana kami melakukan itu kepadamu Tuhan? Lalu Yesus berkata kepada domba-domba di sebelah kanan, raja itu berkata kepada domba-domba di sebelah kanan, segala sesuatu yang kau lakukan kepada salah seorang yang hina ini, itu engkau sedang melakukannya kepada. Puji Tuhan. Banyak kali kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi firman itu terabaikan begitu saja. Tetapi Tuhan memperhatikan, sebagai gembala agung yang sakit dia kuatkan. Banyak di antara kita tidak peduli dengan sesama, entah itu sakit atau tidak sakit, tetapi Tuhan tetap memperdulikan keadaan kita manakala kita mengalami keadaan sakit. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita dikuatkan. Kemudian yang gemuk dilindungi, Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kerohanian yang gemuk, kerohanian yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini tetap harus dipelihara, tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan domba-domba itu tidak membiarkan domba-domba itu kurus kering, tetapi domba-domba itu tetap dilindungi, tetap supaya domba-domba itu tetap gemuk, diberkati dengan limpah jasmani, teramat lebih rohaninya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang kuat dilindungi, supaya saudaraku kita tetap memikul salib dengan tulus. Yang kuat dilindungi, supaya kita tetap menjunjung tinggi korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab hal ini terjadi sebab Tuhan menggembalakan domba-dombanya dengan tanggung jawab
dan penuh perhatian. Jadi kesimpulannya, gembala agung menggembalakan domba-dombanya dengan tanggung jawab dan dengan penuh perhatian. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 17, Yesaya 34 ayat 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Selanjutnya Tuhan akan menjadi hakim di antara kawanan domba. Pendeknya, domba-domba menikmati kasih karunia dan kemurahan. Haleluya. Tetapi kalau ia tidak mau menerima, kalau Tuhan tidak tampil sebagai hakim, maka yang terjadi nanti kejahatan dibalas dengan kejahatan. Amin. Beda dengan orang yang hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Dia hakim yang adil. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau tergembala dengan baik, maka selanjutnya Tuhan akan menjadi hakim di antara kawanan domba. Pendeknya domba-domba menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ketika dicaci maki, ia tidak mencaci maki, membalas mencaci maki, tetapi menyerahkan segala persoalan itu kepada Tuhan. Itu kasih karunia dan kemurahan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, kita dahulu tidak mengenal kasih karunia dan kemurahan. Tetapi setelah kita semakin dalam dan hanyut, tergembala dengan baik dan benar di dalam satu kandang, tergembala dengan satu gembala, semakin lama kita semakin mengerti tentang kasih karunia dan kemurahan. Dari kasih karunia yang satu, kita dibawa kepada kasih karunia yang lain, seterusnya sampai kita sempurna. Tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Rasul Paulus berkata, oleh karena kasih karunia itu, aku sebagaimana aku ada, dan dia melakukan lebih daripada yang baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 18 sampai 19. Yesaya 34 ayat 18 sampai 19. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah diterukkan kakimu? Saudaraku, kemudian di dalam penggembalaan, saudaraku, domba-domba menghabiskan padang rumput yang terbaik, minum air yang jernih. Kemudian di dalam penggembalaan, domba-domba menghabiskan padang rumput yang terbaik, minum air yang jernih. Puji Tuhan. Jadi pertama, padang rumput yang terbaik sama artinya padang rumput yang hijau. Amin, saudaraku. Padang rumput yang terbaik sama artinya padang rumput yang hijau, menunjuk pembukaan rahasia firman yang selalu baru dan baru. Itu menunjuk pembukaan rahasia firman Tuhan yang selalu baru dan baru. Sebaliknya pemberitaan firman tanpa pembukaan sama dengan makanan lama yang dipanas-panasin, yang dihangat-hangatin.
Puji Tuhan. Haleluya. Dan domba-domba bila digembalakan oleh gembalaannya, tidak makanan pada rumput yang hijau itu tidak akan mungkin dijadikan. Itulah jawaban dari pertanyaan pada ayat 18 sampai 19. Apakah domba-domba menginjak-injak padang rumput dengan kakinya? Jawabnya tidak. Justru menikmati pembukaan rahasia firman yang selalu baru. Sebaliknya, pemberitaan firman tanpa pembukaan sama dengan makanan lama yang dihangat-hangati, dipanas-panaskan. Itu tidak bisa dihabiskan, tidak bisa dinikmati. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian meminum air yang jernih, artinya menikmati karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12, kita semua anggota tubuh itu satu, tetapi anggota-anggotanya berbeda. Tetapi anggota-anggotanya banyak. Selanjutnya kita semua telah dibaptis oleh baptisan Kristus dan diberi minum. Kita diberi minum oleh air yang satu, yang sama. Lebih tepatnya coba kita baca dulu di dalam 1 Korintus 12. Tulisannya yang bagus dan sama-sama. Kita harus tahu mana yang tulis mana tidak. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua anggota tubuh yang berbeda-beda, tubuh Kristus yang telah dipersatukan itu telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diberi minum dari satu roh, artinya menikmati karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Artinya kita boleh menikmati karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan, domba-domba, step pertama, tidak menginjak-injak pada rumput, artinya menghargai pembukaan rahasia firman. Step yang kedua, air jernih tidak dikeruhkan dengan kakinya, artinya, saudaraku, menghargai karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Yesaya 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi bangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Kesimpulannya, Tuhan sebagai Gembala Agung akan menolong domba-dombanya supaya domba-domba jangan lagi menjadi mangsa dan menjadi hakim dan menjadi mangsa dari binatang buas, dan selanjutnya Gembala Agung menjadi hakim di antara domba dengan domba. Puji Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan sebagai Gembala Agung akan menolong domba-dombanya supaya domba-domba jangan lagi menjadi mangsa dari binatang hutan. Tidak berhenti sampai di situ. Juga Gembala Agung tampil menjadi hakim di antara domba dengan domba. Berarti tidak main hakim sendiri. Tidak main hakim sendiri. Amin, saudaraku. Tidak ada yang tersakiti
karena tidak ada yang menyakiti. Kenapa? Karena gembala agung tampil sebagai hakim di antara domba dengan domba. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, kalau domba-domba tergembala, digembalakan oleh gembala agung, ada pertolongan dari gembala agung. Puji Tuhan, ada pertolongan dalam segala perkara. Tidak berhenti sampai di situ. Domba-domba juga dia tampil di antara menjadi hakim antara domba dengan domba. Berarti tidak main hakim sendiri. Tidak ada yang tersakiti karena tidak ada yang menyakiti. Masing-masing saling menghargai dan menghormati. Haleluya. Karena hakimnya adalah gembala agung. Tapi kalau kita main hakim, ada yang tersakiti dan ada yang menyakiti. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kalau ayat ini kita renungkan dengan seksama, kita renungkan betul-betul kita renungkan, maka kita akan mengambil kesimpulan betapa bersyukurnya kita bahwa oleh karena pengembalaan ini kita mendapat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak menjadi orang yang tega dalam hal menyakiti orang lain. Beda dengan orang dunia, dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena dia berani tampil sebagai hakim. Kalau ayat ini saja kita renungkan, betapa kita sangat bersyukur sekali. Domba-domba tergembala mendapat pertolongan. Kemudian gembala ini tampil sebagai hakim antara domba dengan domba. Berarti tidak main hakim, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang menyakiti. Dosa diminimalisir. Ayat ini saja kita renungkan. Udah sangat kita bersyukur sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23. Yesaya 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengangkat satu orang gembala, itulah Daud. Pendeknya, domba-domba harus digembalakan oleh satu orang gembala di dalam satu penggembalaan. Itu sebabnya, saudaraku, sebetulnya hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala tidak boleh dengan mudah menyerahkan mimbar kepada hamba Tuhan lain di dalam hal memberitakan firman dalam satu kandang penggembalaan. Sebetulnya tidak boleh semudah itu. Kita harus melihat dulu apakah gembala itu, apakah hamba Tuhan itu seorang gembala yang bertanggung jawab, apakah bukan, kita tidak mengerti. Kalau hamba Tuhan itu tujuannya hanya untuk menggembalakan diri sendiri, untuk mencari kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, nah ini harus diwaspadai, tidak boleh dipercaya sempurna. Maka di hari-hari ini saya tidak mudah mempercayakan hamba Tuhan di dalam hal memberitakan firman Tuhan di mimbar ini. Yang Tuhan percayakan dalam satu penggembalaan hanya satu gembala. Kalau gembalanya banyak, nanti pengertian yang diterima oleh domba-domba banyak. Kalau pengertian yang diterima itu berbeda-beda, di situ nanti terjadi kekacauan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, kemudian Yohanes 21. Jadi bedanya Tuhan mengangkat satu orang gembala, yaitu Daud. Bedanya domba-domba harus digembalakan oleh satu orang gembala di dalam satu penggembalannya, tidak boleh banyak. Tidak boleh banyak. Injil Yohanes 21.
Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kesimpulannya dari apa yang sudah kita baca ini, bahwa Tuhan benar-benar mengangkat seorang gembala yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bukan sembarangan hamba Tuhan. Bukan sembarangan seorang gembala. Jadi gembala yang ditetapkan untuk menggembalakan sidang jemaat hanya satu. Siapakah itu? Yaitu yang betul-betul mengasihi Tuhan. Di sini ada 3 kali pertanyaan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jadi yang pertama itu menunjukkan bahwa Simon mengasihi Tuhan dengan kasih eros. Yang kedua, Simon Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Kasih eros, hubungan antara laki-laki dengan perempuan lawan jenis. Kasih phileo, hubungan antara sesama daging. Tetapi yang Tuhan mau adalah seorang gembala yang bertanggung jawab. Berarti yang betul-betul mengasihi Tuhan. Maka gembala hanya satu, yaitulah pribadi aku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Puji Tuhan. Saudaraku, gembala yang bertanggung jawab adalah gembala yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Betul-betul mengasihi Tuhan dengan kasih agape, supaya nanti domba-domba itu terpelihara dengan baik, dengan benar, dengan perlindungan dan penjagaan yang sempurna dari gembala. Jadi jelas, pemeliharaan terhadap domba-domba itu merupakan jaminan dari gembala agung. Tidak ada yang bisa menjamin domba-domba. Tidak ada yang bisa memelihara kehidupan kita. Yang bisa memelihara kehidupan kita, yang menjamin pemeliharaan hidup kita adalah gembala agung yang begitu mengasihi kita. Apa buktinya? Dia menetapkan seorang gembala yang bertanggung jawab. Seorang gembala yang begitu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Apa buktinya? Mau menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Mau pusing, mau peduli
Dia mengerti orang jahil, dia mengerti kenajisan domba-dombanya. Tanpa dipahami saudara, tidak mudah. Karena gembala yang bertanggung jawab semacam ini akan dibenci. Itu sudah pasti. Tapi gembala yang bertanggung jawab siap menerima risiko. Dapat dipahami saudara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat Ibrani 13. Ibrani 13. Ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala agung. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Keadaan domba di dalam penggembalaan. Step pertama, memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Step yang kedua, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala agung. Ia telah menyerahkan nyawanya. Ia telah mati dan darahnya tercurah atas kita bagi domba-dombanya. Nah, kemudian keadaan domba di dalam penggembalaan itu kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. B. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku. Perhatikanlah ayat 20. Saya baca kembali. Maka Allah damai sejahtera. Lihat, oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Itulah Yesus Kristus gembala agung. Kemudian ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus adalah gembala agung. Ia telah mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin saudaraku. Sehingga kalau kita perhatikan keadaan domba-domba itu kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. B. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Itulah gembala agung. Dia telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Tujuannya ada dua. A. Memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. B. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus baik. Dia gembala agung. Dia sudah serahkan nyawanya bagi domba-dombanya supaya kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan kita juga mengerjakan, dan Ia juga mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya, itu karena Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dahulu kita tidak mengerti, tidak tahu untuk melakukan sesuatu yang berkenan, sesuatu yang menyukakan hati Tuhan.
Tapi Yesus betul-betul gembala agung. Apa artinya? Ia telah menyerahkan nyawanya. Ia telah mati, darahnya tercurah untuk domba-domba. Sehingga engkau dan domba-domba diperlengkapi dengan segala yang baik. Tujuannya A. Untuk melakukan kehendaknya, B. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Kemudian, ya, bagi kawanan domba itu, puji Tuhan. Saudaraku, lihat, domba-domba kalau digembalakan oleh satu gembala yang bertanggung jawab. Domba-domba digembalakan, jangan dengan paksa, tetapi dengan suka rela, sesuai dengan kehendak Allah. B. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. C. Jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada gembala. Jadi seorang gembala harus menjadi teladan bagi domba-domba. Inilah gembala yang bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan lewat ibadah, di dalam ibadah doa, ibadah kaum muda, remaja, kalau binatang kalau sudah dimandikan oleh air firman, jangan berkubang lagi seperti babi. Tetapi kalau sudah disucikan air firman, tetapi kembali lagi berkubang, tanpa sadar, saudara sudah menjadikan saya gembala lagi. Saya mau menjadi gembala kambing domba yang baik yang bertanggung jawab. Amin. Saya bukan gembala lagi. Puji Tuhan. Yesus gembala agung. Dia sudah memberi teladan yang baik, sehingga kita sebagai kawanan domba mengikuti teladannya, teladan yang ditinggalkannya itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Puji Tuhan. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kita benar, maka Tuhan akan menempatkan kita di dalam satu penggembalaan yang benar. Tetapi kalau motivasi kita tidak baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan tempatkan kita di satu kandang penggembalaan yang benar. Jadi hanya orang benar saja yang mendapatkan tempat penggembalaan yang baik dari seorang gembala yang bertanggung jawab, seorang gembala yang betul-betul mengasihi Tuhan Yesus sebagai gembala.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tapi kalau sudah lain motif kita dalam mengikuti Tuhan, maka Tuhan izinkan kita beribadah di sembarang tempat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak positif domba-domba tergembala, Yesaya 34 ayat 24. Yesaya 34 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Yesaya 34 ayat 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka. Artinya, saudaraku, kalau tergembala dengan baik, dengan benar dalam satu pergembalaan dengan satu gembala, maka terlepas dari penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Ini dampak positif domba-domba tergembala dari apa yang sudah kita baca, Yesaya 34 ayat 24. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka. Artinya, kalau tergembala dengan baik, terlepas dari penyembahan berhala. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menjadi Allah kita. Berarti terlepas dari penyembahan berhala. Beda kalau tidak sungguh-sungguh di dalam penggembalaan. Dia akan hidup di dalam penyembahan berhala. Lihat, yang tidak sungguh-sungguh. Dia akan menyembah Allah-Allah yang mati. Tetapi kalau kita tergembala dengan baik, ini dampak positifnya. Tuhan berkata, aku Tuhan akan menjadi Allah mereka. Berarti tergembala dengan baik, terlepas dari penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti harta, kekayaan, uang, bahkan perkara lahir lainnya tidak akan menjadi Allah bagi mereka. Tuhanlah yang menjadi Allah bagi mereka. Harta kekayaan, kedudukan, jabatan, uang yang baik tidak akan menjadi Allah bagi mereka. Terlepas dari berhala-berhala. Haleluya. Saudara bersyukur? Puji Tuhan. Haleluya. B. Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Bagi dua tadi ya. B. Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Artinya menjadi kehidupan yang terpimpin dan teratur. Menjadi kehidupan yang terpimpin dan teratur. Kalau tidak ada raja, liarlah rakyat. Tetapi di sini kita melihat Tuhan menempatkan Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Artinya menjadi kehidupan yang terpimpin, menjadi kehidupan yang teratur. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara menyadarinya? Puji Tuhan. Saya pun menyadarinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tenang, dan dapat tidur di hutan-hutan. Selanjutnya Tuhan akan mengadakan perjanjian damai. Selanjutnya Tuhan akan mengadakan perjanjian damai. Kemudian meniadakan binatang buas. Meniadakan binatang buas, yaitu hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Kalau ada perjanjian damai, kemudian binatang buas ditiadakan, maka tidak ada lagi kekejutan. Kita boleh terbaring tidur dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang ada di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Puji Tuhan. Ayat 26. Setiap orang yang beribadah di gunung Tuhan menjadi berkat. Menjadi berkat.
Amin saudaraku. Dan selanjutnya Tuhan akan menurunkan hujan-hujan berkat. Berarti diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kalau kita berada di gunung Tuhan, diberkati. Dan Tuhan menurunkan hujan berkat. Kesimpulannya, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Inilah saudaraku keberadaan daripada dia diberkati, diperlengkapi dengan segala sesuatu. Puji Tuhan. Dan itu merupakan jaminan supaya kita bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Tanda kesetiaan Tuhan, satu, Dia menguatkan kita. Dua, kita dipelihara dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.